Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan, kita sama-sama menyimak tentang indeks pembangunan manusia ini, karena sebetulnya sampai sekarang pun ini masih berlaku. Hanya mungkin indikator atau cara perhitungan-perhitungan Aki sudah tidak mengikuti lagi. Jadi begini, setelah judul itu sudah berapa lama baru menemukan judul. Begitu judul diterima, yaitu judulnya Gema Kamagaluh, itu sebagai tesisnya IPM Ciamis pada saat itu. Tadinya Gema Kamagaluh itu bukan untuk judul umum, tapi untuk judul di program kesehatan. Karena Aki kan masuknya tim kesehatan asalnya. Tapi ternyata karena itu sifatnya umum, menyeluruh dan merupakan sifatnya gerakan, maka disepakati itu diangkat menjadi judul umum. Gema Kamagaluh itu gerakan 5K masyarakat Tatar Galuh. Apa yang 5K itu? Kahayang, Kadaek, Kanyaho, Kabisa, Kaboga. Itu sudah sering diceritakan ya oleh Aki. Nah, Gema Kamagaluh setelah diterima masuk lagi ke proposal program-program. Wah, itu rudet sekali ya, makanya Aki mengatakan Aki kuliah tidak ada universitasnya. Ya itu belajar di situ. Dan dosen-dosennya itu memang ahli gitu. Nah, Gema Kamagaluh waktu itu kita tulis dulu program di bidang-bidang 3 indikator itu. Indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Di pendidikan, kita itu lebih menyorot kalau mau naik IPM secara bagus, itu adalah di luar persekolahan. Jadi kalau di dalam sekolah itu sudah settle, hanya dijaga jangan sampai jadi daya ungkit di situ aja. Tapi yang di luar itu daya ungkitnya tinggi. Bayangkan aja sekarang, kalau AMH angka melek huruf terus dilatih di paket-paket itu atau dikejar-kejar paket A, paket B, paket C itu pengaruhnya tinggi. Orang yang tadinya tidak lulus SD, setelah lulus kejar paket A itu sama dengan 6 tahun. Orang yang DO di SMP atau tidak masuk ke SMP, setelah 3 tahun dia dapat kejar paket B, itu berarti naiknya 3 tahun. Demikian juga SMA, paket kader C itu ya. Aki pabelit ya. Paket C itu yang SMA misalnya kelas 1 atau belum masuk sama sekali, itu naiknya 3 tahun. Bayangkan kalau 1000 yang dapat ijazah selama 3 tahun di dalam PPK IPM itu, berapa itu peningkatan kepada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis. Nah, yang pertama adalah di pendidikan itu judulnya Kembali Sekolah, Kembali Belajar. Untuk programnya ya, untuk indikator pendidikan. Yang kedua untuk kesehatan, urus jamur. Nah, urus jamur itu adalah urang ropea, mari kita usahakan, pelihara dan berserah diri, berdoa kepada Allah maksudnya, panjangkan umur. Jadi urang ropea, usaha tur sumerah, panjangkan umur. Karena kan judulnya AHH tuh, angka harapan hidup. Dan yang untuk di bidang daya beli, ini yang disorot 3 Ciamis itu. Mulanya gurame mau masuk, tapi gurame itu sudah susah lah. Karena kalau lagi tidak musim hujan itu balong-balongnya bisa saat. Padahal permintaan 50 ton sehari itu, waktu itu. Akhirnya kita
memilih Gema Agung Kaduga, Gerakan Agribisnis Jagung, KKO, coklat kakao itu ya, dan Udang Galah. Ini juga Pak Tarno bukan jadi kalau Gema Agung Kaduga jadi bukan Udang Galah tapi Dudang Galah katanya lah, yang penting mirip-mirip dulu lah dikit gitu ya untuk peningkatan daya beli. Nah malam ini mari kita kajiannya adalah pengujian itu yang signifikan sekali lagi meningkatkan RLS itu di luar persekolahan. Tokohnya Pak Wawan Arifin dan Pak Max kepala bidangnya ini jago dalam hitung-hitungan seperti itu. Nanya, kembali sekolah, kembali belajar. Ya, jadi disisir itu orang-orang yang tidak sekolah, yang sudah BO. Kalau di sekolah disebutnya SIADO, sisir anak rawan DO. Jadi yang kira-kira sudah malas-malas sekolahnya, ini harus dijaga, kunjungi ke rumahnya supaya jangan sampai DO. Itu di sekolah. Tapi kalau di luar namanya SIARDO. SIARDO itu adalah sisir anak rawan DO. Itu yang di luar ya. Yang di dalam adalah SIADO, sisir anak rawan anak DO, rawan DO, rawat dan yang sudah DO. Gitulah Pak Belit. Belajarnya gimana? Nah, ini semua diusahakan dia mendapat kejar-kejar paket itu. Tempatnya di mana? Ada yang jarpat, ada yang jarmah. Jarpat itu belajar di tempat. Kan tuh di terminal, kalau di Ciamis kan banyak pabrik kerupuk. Itu banyak anak-anak putus sekolah di situ. Nah disitulah kita belajar, didatangkan gurunya ke tempat itu. Jadi kalau orang yang dagang asongan, misalnya di mana di terminal, itu dikumpulkan. Yang kejar paket A, yang kejar paket B, yang kejar paket C, dicari tempat kepada kepala terminal. Guru-gurunya didatangkan ke sana. Jadi dia 1 jam atau 2 jam dia belajar setiap hari. Begitu. Dan kadang-kadang ada les tambahan. Ya, kita kasih makan dia itu ya, karena dia rugi kalau sedang dagang diganggu. Kita kasih makan itu dari duit PPK IPM itu ya. Begitu. Itu banyak sekali yang hasilnya. Kalau yang belajar di rumah, jarmah itu terutama kepada AMH, angka melek huruf. Nah, angka melek huruf itu waktu itu 3%. Ciamis itu. Tapi jangan dianggap kecil 3% itu. Karena penduduk Ciamis hampir mencapai 2 juta. Kalau 2 juta kali 3% kan 60.000 tuh. Makanya kecil angka saya mah AMH. Jangan dipersenkan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk yang tidak bisa baca tulis hampir 50 lebih itu 50.000 ya waktu itu. Nah begitu. Jadi caranya itu di tempat itu diajar. Ya, di pabrik kerupuk itu yang paling banyak di Cikoneng itu. Dia diadakan di situ kejar sesuai. Misalnya anak-anak yang tidak tamat SD kita kumpulkan ada kelas kejar paket A. Yang anak-anak yang tidak lulus SMP atau DO di SMP kita masukkan ke kejar paket B dan di C-nya kejar paket C. Itu yang dilakukan terus-menerus. Bayangkan sekarang targetnya tidak banyak karena kita kan harus itu 35 kecamatan dan kita sasarannya tidak ke ini, tidak ke keluarga, tidak ke individu. Makanya kata Aki program PPK IPM itu lebih tajam daripada PPIK di Kampung KB. Kampung KB kan kita hanya di keluarga. Itu pun keluar pun bangga. Hanya bangga kan. Itu sebetulnya bangga itu agak susah itu ya. Susah apa? Susah kelihatan hasilnya yang sebenarnya. Tapi kalau ini dia itu pasti punya sertifikat dan sertifikatnya itu dikumpulkan, diberikan. Dan dicek oleh tim provinsi itu. Itu dari universitas, dari mana. Itu tidak bisa kita main-main di situ. Ya. Jadi itulah yang berakibat ke pendidikan. Jadi sekali lagi mohon maaf. Ini ada kelewat tadi diulangi lagi. Ada SIADO,
Si ado itu sisir anak DO. Itu yang sudah DO ya, yaitu di masyarakat. Sedangkan sisir anak rawan DO adalah orang-orang yang diperkirakan atau anak-anak yang diperkirakan akan DO dari sekolah. Baik itu di SMP, di SD. Kan guru yang tahu itu. Siapa yang sekolahnya melit, karena tidak naik kelas, karena orang tuanya tidak mampu. Lama-kelamaan itu rawan DO itu. Nah itulah yang dilakukan di dalam pendidikan. Sekali lagi programnya adalah kembali sekolah, kembali belajar. Spanduk di mana-mana. Mari kembali sekolah, kembali belajar. Sisir anak DO, sisir anak rawan DO itu kepada semua diperintahkan. Para camat, para lurah, semua RT RW harus melapor di mana yang putus sekolah, itu yang dikejar. Itu datanya ada di Dinas Pendidikan, karena ketua bidang pendidikannya adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pak Wawan Arifin waktu itu. Dan kepala bidangnya Pak Max, itu juga jago hitung-hitungan. Karena perhitungannya itu umur 15 tahun ke atas. Baru dihitung tentang tentang indikator pendidikan di IPM. Itu saja dulu dari Aki, kita lanjutkan besok di bidang kesehatan dan kemudian di bidang agribisnis atau di bidang daya beli. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.